warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai materi rancangan percobaan atau desain eksperimen. Materi yang pertama yaitu rancangan acak lengkap atau bisa kita singkat dengan RAL ya. Latar belakangnya yaitu unit percobaan dan kondisi lingkungan yang relatif homogen. Kemudian ciri-cirinya umumnya dilakukan di laboratorium karena lingkungannya homogen. Jadi kalau dilakukan di luar itu kan banyak faktor luar ya, eksternal. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu unit percobaannya tidak cukup besar. Jumlah perlakuannya terbatas dan sederhana. Jadi ini merupakan rancangan percobaan atau desain eksperimen yang paling sederhana. Nah, selanjutnya rancangan acak lengkap ini ada dua jenis. Yang pertama, rancangan acak lengkap ulangannya sama, dan yang kedua yaitu rancangan acak lengkap ulangan tidak sama. Nah, kenapa tidak sama ulangannya? Itu ada dua sebab. Yang pertama direncanakan, bisa jadi karena biaya atau waktu, ketersediaan satuan percobaan, misalkan yang diteliti adalah sesuatu yang langka, dan lain-lain. Kemudian ada kejadian tak terduga. Pada awalnya misalkan kita sudah men-setting ulangannya sama, namun unit percobaan kita misalkan kita meneliti tentang hewan. Ternyata hewannya hilang gitu. Kemudian atau tentang tanaman yang kita teliti ternyata mati dan lain-lain. Jadi awalnya disetting sama, namun karena ada kejadian tidak terduga maka menjadi rancangan acak lengkap ulangan tidak sama. Nah, kelebihan dan kekurangan rancangan acak lengkap. Kelebihannya yaitu layout pengacakan analisis relatif sederhana. Kemudian fleksibel, dapat diterapkan pada jumlah ulangan yang sama maupun tidak sama. Dan kelebihan yang ketiga yaitu kehilangan informasi relatif sedikit jika ada data hilang. Nah, namun ada kekurangannya, yaitu relatif tidak efisien bila ada rancangan percobaan lainnya yang lebih tepat. Kemudian, bila asumsi tidak terpenuhi, maka galat akan membesar dan mengakibatkan kesalahan penarikan kesimpulan. Nah, jadi kan asumsinya harus homogen tadi ya. Nah, jika tidak terpenuhi, maka kita bisa salah dalam menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya layout pengacakan rancangan acak lengkap. Ilustrasinya, misalkan terdapat 3 perlakuan, sebutlah perlakuan 1, perlakuan 2, dan perlakuan 3. Nah, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 2 kali. Maka unit percobaannya adalah banyaknya perlakuan dikali dengan banyaknya ulangan. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 unit percobaannya. Kemudian pengacakan dilakukan langsung terhadap seluruh unit percobaan. Nah, misalkan kita punya bilangan, kita misal P1 yang pertama dapat bilangan acak 0,6, P1 yang kedua 0,8, P2 yang pertama 0,14, P2 0,26. P3 yang pertama misalkan 0,4 dan P3 yang kedua 0,6. Nah, setelah itu kita urutkan bilangan acaknya. Misalkan dari terkecil sampai terbesar. Dan ini ada 6 satuannya. Yang pertama, yang kedua, ketiga, 4, 5, 6. Maka karena bilangan acak yang terkecil P2, berarti unit percobaan yang pertama kita beri perlakuan yang kedua. Unit percobaan yang kedua kita berikan perlakuan P2. Unit percobaan ketiga kita berikan perlakuan yang ketiga. Unit percobaan keempat kita berikan perlakuan yang pertama, dan unit percobaan kelima kita beri perlakuan yang ketiga, dan percobaan keenam kita berikan perlakuan yang pertama. Nah, bilangan acak ini bisa menggunakan kalkulator, tabel acak, atau lainnya. Kemudian tabulasi data. Ulangan, tadi ada 2, ulangan pertama, ulangan kedua, terus perlakuan ada 3 ya, perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3. Maka Y11 adalah data amatan ulangan ke-1 dengan perlakuan 1. Terus Y12 adalah data ulangan perlakuan pertama ulangan kedua, dan seterusnya gitu ya. Berarti Y32 adalah data perlakuan ketiga dengan ulangan yang kedua. Kemudian total seluruh perlakuan pertama kita simbolkan, kan kalau total perlakuan itu Y titik, berarti total perlakuan pertama yaitu Y1 titik. Jadi ini merupakan total perlakuan yang pertama. Y2 titik merupakan total perlakuan kedua, dan Y3 titik merupakan total perlakuan ketiga. Jadi total keseluruhan data yaitu bisa kita tulis dengan notasi Y titik titik. Nah, sekian
Sampai tabulasi data, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.